dia kaget setengah mati di depan rumahnya. Ya dia mendapati rumahnya itu rumah gue 10 tahun lalu sebelum di renovasi. Dia kaget setengah mati, merinding, terus ternyata dia lihat belakang dia bisa lihat ada beberapa sosok yang ada di belakangnya dia. Kita ketemu lagi di Kimata. Kita mau cerita. Waduh, hari ini gue duet sama Kak Re. Kak Re, ini tos dulu dong. Sedap. Nah, malam hari ini tamunya itu keren banget lah pokoknya. Keren banget. Jadi, alhamdulillah kita bisa mengundang seorang Mr. Popo. Malam hari ini mau cerita banyak ya Kak ya? Iya. Kita daftar pertanyaan udah banyak nih. Saya mau cerita 1400 episode ya. Aduh. Bisa, boleh. Kita rangkum dalam waktu 1 jam. Nah, buat Sorip, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre ya, harus gue kenalin dulu ya. Jadi ada Kak Re, ada Mr. Popo di sini. Mr. Popo itu adalah seorang storyteller. Lu dibilang storyteller juga apa nggak sih sebenarnya? Awalnya. Mm-hmm. Terus banyak teman-teman kan mulai podcast kan, podcastan Do You See What I See. Tapi banyak yang bilang akhirnya cuman editor karena ngedit doang. Jadi bener-bener ya tugasnya ngedit jadinya akhirnya ya. Ngedit, tapi akhirnya kita sama tim banyak kayak betulin cerita. Oke. Ya akhirnya bermain dengan audio dan lain-lain. Akhirnya jadi podcaster beneran sih. Nah, benar kan? Jadi Do You See What I See itu adalah sebuah podcast yang isinya tuh cerita tentang horor ya, Mr. Popo ya. Betul. Dan yang paling hebatnya nih Kak dari Do You See What I See itu adalah Mr. Popo bisa mengumpulkan orang-orang yang udah cerita di dalam Do You See What I See itu jadi kayak satu komunitas ya? Iya. Di grup sih. Ada grup WA ya? Grup WA yang cukup ramai. Berapa banyak kalau boleh tahu? Apanya? Anggotanya? People come and go. Oh. People come in. Tapi Karena awal-awal tuh masuk banyak dari awal, hampir semua pencerita itu kita masukin. Jadi kalau sekarang udah 1.300 something, hampir 1.400, ada memang banyak pencerita yang double-double ya, ceritanya banyak, gitu kan. Mungkin sekarang di angka 300 something. Wah, itu masih lumayan. Itu. Iya. Karena banyak. ya biasa kan WA namanya juga WA group. Kalau mereka udah mulai, aduh nih gue udah rame nih, gue cabut dulu deh. Saking gitu. seru dan beberapa tahun ini udah tahun keberapa ya? Do You See What I See itu 2018. Mulainya dari 2018. Dan memang mulainya dari awal podcast ya. Podcast audio only di Spotify. Iya, betul. Jadi karena memang nggak punya modal kayak Kimata ini kan kamera, lighting, waduh ini modal lagi banget. Terus studio alam ya kan. Alam. Sampai dibangun loh candi-candi. Iya. Kita lagi di desain. Ini kadang-kadang ntar malaman dikit ada yang keluar ya. Oh gitu. Gitu. Ya dulu modalnya cuma handphone. Jadi kita dulu saya rekaman sendiri pakai handphone. Udah cukup. Akhirnya orang-orang ikutan. Ya mereka cuma pakai handphone aja. Sampai akhirnya dulu setiap kali ada yang cerita kita masukin ke grup. Non-stop tuh. Baterai saya jebol berapa kali tuh. Buset. Jadi 24 jam mereka sharing cerita di grup WhatsApp. Dan itu lu ngebalesin tuh? Ada yang ngebalesin pasti nggak mungkin semuanya. Akhirnya kan teman-teman manggil saya Pak Lurah. Pak Lurah kan apa ya? Terus kita pikirnya orang-orang yang suka. Kita manggil pendengar kita warga desa Sukawedi. Suka diwedeni gitu kan. Sukawedi. Singkatan berarti ya. Jadi kita bikin nama desa, terus teman-teman kebetulan manggil saya Pak Lurah. Akhirnya bertugas sebagai Pak Lurah beneran karena akhirnya jadi Pak Lurah beneran. Teman-teman kan ngobrol-ngobrol ada yang ya banyak yang sensitif, cerita sensitif ya, mungkin bawa suku, agama dan lain-lain. Ada yang ya itu akhirnya kan saya bilang tadi ada yang come and go, people come and go. Jadi ada ya mungkin ada yang baperan Kak. Oh bisa, karena banyak orang kan. Iya. Jadi sebenarnya dulu lo bikin Do You See What I See itu karena lo suka sama horor atau gimana? Jadi sebelumnya Do You See What I See itu podcast ketiga. Podcast ketigaku. Yang pertama tuh judulnya Cerita Usaha. Karena saya seorang wirausaha sebenarnya. Seumur hidup, bukan seumur hidup, dari lulus kuliah saya berwirausaha, terus bikin, seru juga ya dulu pengen kayak Mas gitu jadi penyiar. Pengen banget.
Terus ya kesampaiannya kan bikin podcast. Nah iya kan sekarang gitu. Kan Iya. ini sebenarnya harus dilurusin dulu ya. Yang namanya podcast itu sebenarnya awal itu audio. Bukan talk show. Bukan talk show. Bukan Itu talk show. audio yang Audio. jadi buat orang-orang yang mungkin tidak bisa berkarir di radio, mereka tuh bikin podcast gitu. Podcast itu adalah mereka Self-broadcast juga. Iya, self broadcast jadinya. Terus sama mereka dimasukin di platform-platform. Dulu memang ngetopnya paling awal tuh di Amerika Yang dulu penting bisa awal-awal. siaran. Yang penting bisa siaran gitu. Terus podcast kedua judulnya Tegar di Atas Sunnah. Wah, Berat banget ya berat sama ya. Ustadz ya. Iya, iya. Terus kok dari podcast kewirausahaan pendengarnya waktu itu cukup ya ribuan lah ya. Terus podcast religi ratusan. Kok sedikit ya? Kok sedikit? Terus akhirnya waktu itu karena sempat cerita di channel Radit yang Rumah Yang itu, akhirnya coba deh mungkin kalau cerita horor banyak orang yang mau dengerin podcast. Jadi waktu itu cuman eksperimental aja, apakah orang nggak dengerin podcast, apa orang nggak dengerin podcastku gitu. Oke. Iya, Jadi iya. kan kayak podcastnya temanya terlalu berat gitu kan. Ya coba tema yang memang orang relate sama cerita-cerita sebelumnya yang cerita horor itu. Gak taunya langsung boom, rame banget. Ternyata bener tuh ya. Ternyata benar. Jadi orang seneng lah sama Iya. yang ya nggak heavy. Iya. Yang memang sebenarnya horor itu susah-susah gampang ya. Iya. Karena pada saat kita cerita pun ya kayak kita kan ceritanya memang harus yang sebenarnya bisa jadi based on true story atau memang ada orang yang meng-create cerita itu dan akhirnya cerita itu menjadi kuat gitu. Iya. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau di Do You See What I See kan memang yang datang cerita. Tapi Mr. Popo sendiri punya pengalaman horor nggak sih? Ya pengalaman horor cuman ya di Rumah Yang itu aja sebenarnya. Karena saya sendiri bukan orang yang ya bisa melihat segala macam. Kalau kasus di Rumah Yang itu cukup unik karena ya ternyata ada, kalau dilihat kan ada pusaka di dalam rumah gitu ya yang kita nggak tahu. Iya. Dan ternyata itu cukup mengganggu sekali sampai waktu itu sempat saya ruqyah juga rumah dan akhirnya clear sebenarnya. Tapi yang ngalamin itu kan banyak. Jadi uniknya cerita Rumah Yang itu semua orang ngalamin kan. Jadi si teman cerita, sepupu cerita, mbak cerita, sampai kayaknya nggak ada yang Nggak ada yang cerita. ngalamin. Jadi akhirnya unik kan gitu. Tapi setelah dari itu nggak ada pengalaman apa-apa sih. Tapi Sedikit sekali. garis besarnya semua sama, hampir sama ceritanya yang mereka alamin sama Mr. Popo. Pengalamannya sama nggak? Pengalamannya beda-beda. Karena orang yang tinggal kebanyakan ditampakin sama sesuatu yang ya misalnya ngeliat Mas Arsya, ngeliat kayak gitu ya. Physically baik-baik aja. Tapi kalau ada tamu yang tiba-tiba dateng suka aneh gitu. Serem ya. Oh, jadi dia wujudnya beda-beda. Betul. Dan setelah ya itu akhirnya jadi di podcast itu kan baru dari awal ternyata teman-teman pendengar itu kayak Mister mau ikut cerita dong. Mau ikut cerita. Jadi mereka merasa wah ada panggung nih. Nah, akhirnya saya kepikiran Do You See What I See itu sebenarnya panggung bercerita buat semua orang. Iya. Ya kayak stand up aja. Iya. Nih silakan nih mic-nya, silakan cerita. ada stage-nya. Bercerita kita siap dengerin. Iya. Nah, konsepnya di awal gitu sih. Konsepnya di Do You awal. See What I See gitu. Nah ini Do You See What I See itu sekarang sebenarnya kalau dilihat nih dari 2018 sampai sekarang itu udah berapa episode berarti? Ratusan ya? 1000-an 1400 kalau nggak salah. 1400 ya? Kan main. Kan main. 6 Banyak tahun sih. tuh ya, 6 tahun ya. Iya, dan mostly hampir di banyak kota sudah ada sih ceritanya kayak ya kadang-kadang kita nggak sebutin ya demi privacy. Iya. Tapi itu dari Sabang properti sampai biasanya. Merauke tuh. Aceh pernah ya Mas, Aceh ya Mas. Palembang juga pernah. Papua juga ada. Ya banyak sih, banyak cerita Lumayan yang ya. bahkan sebenarnya ada banyak cerita yang secara ya itu tadi properti misalnya hotel tertentu, Iya. tempat-tempat terkenal, kantor terkenal Iya. disebutin tapi sayangnya harus kita sensor. Betul. Ya karena kan kita pernah diminta take down juga pernah ada. Oh iya. Pernah? Pernah dong, karena menyebutkan Institusi tertentu oke, yang oke. mereka nggak mau diasosiasikan Iya. Tapi memang kebetulan ya khususnya di Indonesia memang gedung-gedung bersejarah
kantor, bangunan yang masih bisa dipakai beraktivitas itu memang ternyata punya cerita sendiri. Iya. Iya Bahkan hampir di semua alat transportasi juga ada ceritanya. Tuh. Pesawat, sebetulnya kereta, iya. motor, mobil, Sampai bus. kapal laut. Bus juga, benar. Bahkan bus, yang bus aja kan ceritanya juga, wah itu mas cerita dari daerah kemana-kemana, karena teman gue juga pernah punya cerita kayak gitu. Mas. Kayak gitu tuh, bener-bener yang Iya. dia dari Jakarta mau ke Rembang, kan jauh kan? Iya. Itu dia katanya naik busnya 5 menit nyampe di Rembang. Kelar tuh kan. Kelar kan? Dia bingung sendiri. Sebenarnya kan untuk Iya, iya. banyak sebenarnya. Benarnya. Cuma kagetnya ini. Iya, kok bisa gitu? Naik burak ya. Naik burak, iya benar. Nah, Mr. Popo, kalau dari semua cerita yang masuk di Iya. Do You See What I See, menurut lu yang paling serem, yang lu sendiri kepikiran, ada? Wah, banyak ya sebenarnya. Definisi serem tuh kan masing-masing punya ini. Iya, iya, betul. Punya wah. Tingkatannya gitu ya? Kalau misalnya dikategoriin juga spesies mereka juga itu aja. Spesies. Iya, benar. Nggak ada subvarian. Nggak ada. Nah, variannya itu aja. Variannya itu aja kan. Kayak ngocop, Miske, Mas Gendruwo, Kun, apa Poci, tuyul. Sampai ada jenglot juga pernah. Iya, benar. Pernah ada cerita juga judulnya Jejak Darah itu sebenarnya ilmu hitam. Tapi jenglot katanya jenglot juga. Zombie lah, mirip zombie. Iya, iya. Nah itu juga ada. Tapi buat saya ada beberapa cerita yang kalau buat saya cerita yang unik adalah cerita yang dikonfirmasi sama banyak orang. Jadi kayak cerita yang kemarin jadi film tuh, ceritanya Mbak Faye judulnya First Love. Itu kan sebenarnya ceritanya biasa aja kan, kayak ya dia ketemu pacarnya, orang yang punya pacar, tiba-tiba dia ketemu sama teman-temannya, ternyata pacarnya pocong. Simpel kan, cuma gitu doang kan. Bener. Maksudnya secara premis nggak menarik. Tapi ternyata misalnya setelah cerita itu diangkat, kan ceritanya gitu. Cerita tuh tayang episode 64, habis itu ada yang DM kita. Ternyata itu adiknya yang diceritakan. Nah, Kan gitu kan. Terus bener nggak nih? Kan kita nggak nyebut nama, kan kita nggak nyebut tahun, kita nggak nyebut indikasi geografis tertentu, kampus mana segala macem. Coba tanya, dia mau ngeprank doang kali gitu kan. Akhirnya kita tanya, bener nggak? Siapa nama kakakmu? Disebutin apa? Bener. Waduh. Terus akhirnya ini kan sebuah perjalanan cerita yang wah, berarti si orangnya juga nggak bohong kan? Iya, benar. Wah gila nih, dikonfirmasi loh. Terus akhirnya sampai kopdar sama adiknya. Sama adiknya kopdar. Terus ada cerita selanjutannya. Ternyata cerita lengkapnya itu baru muncul setelah kopdar itu. kopdar itu. Dan dia bilang udah jangan diceritain ya, gitu. Maksudnya di dalam podcast. Iya. Tapi akhirnya dia berubah pikiran. Ya udah mas, ceritain aja. Oh, Wah iya? rame abis itu. That's why mungkin orang dekat dengan ceritanya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh serem banget kalau buat saya. Kayak misalnya nggak cuma satu. Kayak misalnya Rumah Eyang, mungkin teman-teman yang nonton Rumah Eyang di channel Radit suka sama cerita saya. Kenapa? Karena ya mungkin merasa saya nggak bohong. Relate Kenapa? soalnya. Karena nanti ada temannya cerita, teman Iya, saya iya, cerita, iya. saya cerita. Ya ngapain juga saya bohong kan? Iya, Kayak gitu. benar. Nah cerita yang kalau buat saya serem itu adalah yang hal tertentu yang disaksikan oleh orang banyak dan confirm gitu. Dikonfirm, Kayak, wah, betul. itu kayak. Sama satu lagi kalau buat saya yang serem. Ada kejadian-kejadian tertentu yang di luar Nurul, time loop. Time Itu loop. beberapa kali di Do You See What I See ada cerita itu. Orangnya berbeda-beda yang cerita. Beda cerita. Ada beberapa cerita yang Pengalaman beberapa orang lah gitu ya. pengalaman beberapa orang yang buat saya kayak aneh ya, tapi make sense gitu. Yang paling seru salah satu aja. Oke. Salah dua, nanti saya ceritain Oke, dua. boleh. Yang pertama salah ini nih, short story aja. Jadi ceritanya di Bandung, di salah satu jembatan Siliwangi ya. Jembatan Siliwangi. Aduh, saya lupa jembatan apalah. Jadi ceritanya saya lupa namanya, Mas, ya katakanlah Mas Wisnu ya. Mas Wisnu ini dia sering main di kosan temennya, nggak jauh dari kosan dia di dekat kampus. Rumah temennya dia nggak jauh juga dari kampus, jadi sering main ke rumah ke kosan temennya. Dan setiap kali main tuh malam sampai malam gitulah, sampai malam kadang-kadang suka nginep. Nah kali itu dia lagi main ke rumah temennya, sambil ngerjain tugas.
Nah, lucunya si Mas Wisnu ini dia suka motor. Oke. Tapi nggak ngerti motor. Jadi dia beli motor custom. Tapi ya dia cuma senang doang, nggak ngerti mesin. Nah, singkat cerita dia pulang tuh jam 1, kalau nggak salah jam 1-an dia pulang, gerimis, hujan. Ya udah, karena besok dia mau ada presentasi tugasnya, dia pulang tuh karena pagi mau kuliah. Dia pulang persis di bawah terowongan itu, di bawah jembatan itu, di bawah jembatan motornya mogok karena hujan kali. Terus dia, ya namanya juga cuman suka motor, nggak bisa motor. Akhirnya mogok di situ. Terus sambil sok-sok ngutik-ngutik apa yang mau diutik-utik sama dia, jongkok. Terus dia sambil berharap ada kendaraan lewat. Ternyata ada satu angkot lewat, tapi ya masa minta tolong sama angkot, sampai akhirnya adalah satu, wah ada motor nih, motor bebek nih, motor bebek. Terus dia sambil jongkok, kan jongkok di bawah motor, bukan ngadep ke jalan tapi ngadep ke motornya. Terus pas mau balik badan, dia bilang, Mas, ngerti motor, bisa ngerti motor ini nggak gitu, mau minta tolong gitu. Terus orang itu udah berhenti persis di samping motornya. Dia kaget tuh, kayak kayak waktu ditanya, Mas, ngerti motor, ngerti nggak nih gitu, bisa bantuin saya nggak, motor saya gini, dia bilang. Orang itu bukan mau bantuin, udah berhenti pada. Terus dia agak kayak tercekat gitu, terus malah nyetatar motornya, dia kabur. Wah, aneh banget nih, orang minta tolong malah kabur lagi. Sekarang nggak ada yang lewat, akhirnya dia jalan gitu, nenteng nutur motornya sampai ketemulah ATM, minta tolong sama satpam, Pak, tolong betulin motor saya. Wah, udah akhirnya dibetulin sama motornya, ternyata businya doang. Akhirnya udah dia bisa pulang sampai kos-kosan, ditelepon sama temennya, Bro, laptop lo ketinggalan gitu. Ini kasus banget nih Mas Wisnu ini. Terus kan, wah ketinggalan lagi, wah besok ini lagi, ya, besok aja ya gitu. Enggak deh, sekarang aja deh, gue balik lagi gitu. Terus kan karena takut motornya mogok lagi, akhirnya dia pinjem motor temen kosannya tuh, dia ngetok, wah masih bangun, gue pinjem motor ya, sebentar ngambil laptop doang. Ya udah, akhirnya dia ngambil laptop, balik lagi hujan-hujannya tuh, gerimis katanya. Kerja keras. Terus kan udah ngambil laptop, balik lagi, masih gerimis, lewat jalan yang sama kan. Pas lewat jalan yang tadi tuh, pas dia mogok tadi, terus lah ada motor mogok sama kayak gue, dia bilang gitu kan. Ya udah, terus dia berhenti lah pelan-pelan. Dia pakai helm tuh kan, pakai helm full face. Terus pas dia mau nanya, kok motornya sama kayak gue tadi? Maksudnya motornya sama kayak motor dia. Kayak motor dia gitu. Terus pas mau negor, orang itu balik badan. Mas, ngerti motor nggak? Bisa bantuin motor saya nggak? Dia langsung kaget. Lah, kok gua? Yang dia mau ngajak ngomong tuh dia. Dia kaget kan? Dia starter gas, dia ngebut. Lah, dia langsung di jalan tuh langsung kebayang-bayang tuh. Maksudnya dia nggak bisa mikir. Dia shock itu. Lagi gimana dia ngalamin dua kali. Iya, dia ketemu dirinya sendiri. Yang tadi dia ketemu sama orang itu, terus ternyata dia jadi orang yang kaget itu. Terus akhirnya sampai kosan dia meriang. Meriang, akhirnya dia sakit seminggu gak kuliah. Dia masih mikir, apaan tuh ya tadi? Kenapa dia bisa ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Simpel kan sebenarnya? Itu ceritanya simpel banget. Saya malah nggak kepikir ya, misalnya andai pun dia bohong ceritanya, made up story gitu ya, kayak nggak mungkin deh. Maksudnya kepikiran banget tuh, nggak mungkin. Maksudnya iya, kalau dia bikin cerita tuh kayaknya detail banget gitu. Kayak ya itu ya, kayak serem banget ya. Maksudnya apa ya? Itu apa sih sebenarnya? Saya sendiri nggak bisa tahu. Mungkin bisa kakak bisa ngejelasin kali Kak. Itu time loop itu kayak itu karena apa ya sebenarnya? Banyak faktor, tergantung dari si orang tersebut. Gitu. Biasanya memang makhluk di sekitar situ yang membuat usil. Itu seperti itu. Yang usil. Usilnya double berarti.
Usilnya double, iya. Nggak, yang satu ngusilin dulu. Iya sih. Ya. Ya itu kan maksudnya Karena kan itu 2 kejadian Dua kan. kejadian. Kalau untuk si orang itu. Itu 2 kali kejadian. Kejadian pertama dia yang ngalamin mogok, minta tolong orang kaget ngeliat dia, gitu. Ada kemungkinan orang yang kaget itu juga kejadiannya sama kayak dia. Tadinya dia yang mogok. Bisa jadi kayak gitu. Makanya kaget juga. Iya. Atau orang yang dimintain tolong ini kaget karena ngelihat makhluk lain. Ya, Ini bukan manusia nih. Berencana Gitu. untuk mufakat. Iya. Tapi tadi dari cerita lo, gue mikirnya gini, oh jangan-jangan di motornya tuh ada makhluk duduk Iya, dia ngeliat gitu. Gue makhluk mikirnya lain gitu. gitu kan. Jadi ketakutan gitu. Ketakutan. Ternyata time lu. Iya, tadinya gue pikir, ini orang takut kenapa ya, gitu Iya. kan. Kayak si Mas Wisnu ini membangun ceritanya, gimana, maksudnya ini apa sih? Dia ngeliat dirinya sendiri, sama satu lagi, ya dia ngeliat karena dia pakai full face kan. Jadi sebenarnya si dia yang pertama itu nggak lihat karena pakai full face, yang satu lagi juga dia juga nggak tahu ternyata dia sendiri. Tapi cerita kayak begitu, itu kan kayak ibaratnya kayak dejavu ya. Iya. Kayak betul. dejavu, tapi Kayak bukan dejavu gitu. Bukan dejavu karena dia dua kali kejadian, tapi beda keadaan. Pertama dia yang mogok, kedua dia yang mau nolong. Jadi itu ceritanya cukup dapat komen-komen yang bagus ya. Iya sih, lumayan. Karena bikin kaget sih itu ceritanya. Iya. Karena kebanyakan orang nyangkanya wah ini pasti ada makhluk lain. Iya. Ternyata enggak, dia lihatnya dirinya sendiri. Ada satu cerita lagi dari Mas Tian, kalau nggak salah Lonceng Misteri ya. Dia pernah cerita juga pengalamannya dia kalau nggak salah di Manggarai. Jadi singkat aja nih ceritanya, kalau dengerin judulnya 10 tahun di, saya lupa yang tadi judulnya apa ya. 2 dimensi kalau nggak salah. 2 dimensi. Yang pertama tadi judulnya 2 dimensi, yang cerita kedua ini judulnya 10 tahun. Jadi ceritanya si Mas Tian ini pulang, pokoknya dia bilang sama ibunya mau nginep karena pokoknya mau nginep di rumah temannya waktu di SMA. Ketika mau nginep, akhirnya ya udahlah dia pulang, pergi lah sama temannya gitu kan. Tapi karena dia nggak enak badan, akhirnya dia pulang deh gitu. Gak jadi nginep. Pulang tapi kemalaman. Pulang kemalaman. Dia naik angkot nyambung. Kalau nggak salah harus 2 kali nyambung di Manggarai. Nah pas dia turun mau nyambung ke angkot satu lagi, kemalaman. Kayaknya udah nggak ada deh gitu. Akhirnya dia mutusin buat jalan tuh. Jalan, dia tahu jalan ke rumah dia tuh cuman mungkin berapa kilo lah. Tapi ngelewatin lapangan sama ada pohon, dibilang pohon beringin pohonnya nggak tahu pohon apa, pokoknya pohonnya agak melintang lah. Itu udah was-was gitu. Takut ada apa-apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus udahlah, rumah udah deket, udah tinggal 500 meter, 200 meter. Dia merasa tapi kayak ngerasa ada yang liatin gitu. Nah, dia tuh ngerasa nyaman karena udah kenal sama rumah, sama jalannya. Terus tapi dalam hatinya dia kayak sebenarnya ada yang aneh, tapi dia nggak tahu apa gitu. Tapi bukan penampakan gitu. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin, tapi bukan itu yang dia takutin. Kok bukan itu yang mengganjal dalam hatinya. Kayaknya ada yang mengganjal deh, ini apa ya gitu. Akhirnya dia nerusin jalan sampai di depan rumahnya dia. Nah, kalau nggak salah begitu ya ceritanya, sampai di depan rumahnya dia. Dan menurut dia tuh aneh. Dan dia kaget, dia baru ngeh. Ternyata rumah yang dia lihat itu rumah 10 tahun yang lalu. Rumahnya dia sebelum direnovasi. Dia kaget setengah mati di depan rumahnya. Ya dia mendapati rumahnya, itu rumah gue 10 tahun lalu sebelum direnovasi. Dia kaget setengah mati, merinding, terus ternyata dia lihat belakang dia bisa lihat ada beberapa sosok yang ada di belakangnya dia. Nah karena itu tengah malam dan dia takut, dia langsung gini pagar agak tinggi kalau nggak salah. Jadi dia mau membuka pagar. Dan begitu dia mau buka pagar itu, dia lihat dari dalam rumah ada yang keluar. Yang dia kaget setengah mati juga karena yang dia lihat adalah neneknya yang sudah nggak ada. Jadi neneknya buka pintu rumah, terus jalan keluar, bergegas keluar, bukain dia pagar. Terus ya udah karena dia takut sama yang di belakang, si Mas Tian ini masuk aja. Loncat gitu loh, loncat. Pokoknya buru-buru mau masuk. Nah,
begitu masuk ke dalam rumah dia jatuh ke sandung. Terus dia ngerasa kayak ada makhluk itu mau ngejar dia gitu. Terus dia jatuh, dia pingsan. Udah. Ceritanya gitu. Akhirnya sadar-sadar dibangunin sama ibunya pagi hari. Karena kan bapak ibunya masih ada nih ya? Enggak, mereka dibilang pamit kan. Mau nginep. Nah, ibunya tuh waktu setelah subuh keluar rumah mau buka pagi biasa subuh. Terus dia ngeliat anaknya ada di depan. Ngapain tidur di depan? Terus di teras tuh. Di teras. Gimana bisa masuk kan dikunci. Kan pagarnya tinggi, maksudnya nggak mungkin manjat juga segala macam. Sudah masuk, kenapa? Saya dia cerita sama ibunya. Ketakutannya dia tadi malam dan nggak sengaja dia jatuh dan kesandung sampai dia tidur. Begitu dia cerita, ya udah, ibunya recall sebuah cerita. Dulu waktu neneknya masih ada, pernah cerita suatu malam ada yang gedor-gedor pagar dibukain sama neneknya. Kenapa dia bukain neneknya? Neneknya bukain anak itu karena si anak ini familiar. Akhirnya dia buka pagarnya. Dan orang itu langsung loncat. Bukan loncat, kayak buru-buru masuk. Hilang. Wah. Udah gitu. Ini cerita. Jadi neneknya pernah cerita ke ibunya. Neneknya udah meninggal. Jadi waktu si ibunya ini diceritain sama si Mas Tian ini, ibunya mikir, lah, kok diceritain sama kayak cerita neneknya, akhirnya diceritain lagi gitu. Ya kan, ini hubungannya sama time loop tadi kan. Dia ngalamin sekarang neneknya cerita, anaknya cerita gitu. Yang diceritain ibunya, sama-sama diceritain. Dan waktu si Mas Diana ngeliat rumahnya rumah 10 tahun yang lalu. Lagi, apa ya? Maksudnya apa ya cerita? Tapi memang sepertinya emang ada keadaan kayak gitu ya kan? Ada, tapi kan nggak kejadian di banyak orang. Iya. Jadi memang kejadian-kejadian tertentu aja. Dia masuk ke alam sesuatu yang memang udah pernah terjadi si alam itu gitu ya. Unik ya? Unik banget ya. Nah, tapi yang menarik adalah dari Do You See What I See itu yang memang podcast, yang audio, yang orang benar-benar kayak didongengin dengernya gitu ya. Terus tiba-tiba difilmin. Wih, itu rasanya gimana? Ya, film itu kayak gini kan, ya pernah, kalau teman-teman pecinta horor kan, horor tuh nggak pernah ada premis utuh kan? Nggak ada, benar. Misalnya buka pintu, jeng ada sesuatu. Atau tadi Mas Tian pulang, ya rumah 10 tahun lalu. Atau kejadian yang kemarin difilmin, ya cuman lihat pocong doang kan sebenarnya gitu. Nah itu kan jadi PR ketika menjadi sebuah tayangan yang berdurasi. Ya banyak dari film-film horor dari short movie yang hanya durasi sekian menit jadi. Nah itu kan kayaknya challenge-nya jadi berat banget. Dan juga memang waktu Do You See kan, kalau saya kan saya dengan rekan-rekan bilang Do You See itu family friendly lah gitu. Kayak Goosebumps lah cerita-cerita. Bener ya, yang ringan dari, jadi bukan cerita klinik, bukan cerita yang gimana. Nah itu kan banyak pagar-pagar yang pengen kita jaga. Nah itu yang akhirnya jadi kalau buat saya challenge ya. Film itu gimana di develop. Ya tentu saja ini kan ceritanya Mbak Faye, terus bisa dikembangkan jadi ada plot line yang ya di develop sedemikian rupa. Ya gitu sih, jadi kayak dulu kayak ini bakal jadi gimana ya, atau orang kan berharapnya plek-plekan sama cerita aslinya, padahal filmnya sengaja dibuat berbeda supaya ada nyawanya juga, ceritanya jadi berkembang, biar lebih menarik lah gitu. Karena kan memang dari based on true story, tapi memang kalau udah dibikin sebuah film pasti harus ada yang dibumbui, penyesuaian. Nah itu ternyata ya kalau dari sisi reviewer ya alhamdulillah ya. Meskipun dari numbers ya so-so lah. 500,000 something. Tapi kan itu proses juga ya. Ini film pertama dong? Iya. Nah, film pertama, ya mungkin ntar ada yang keduanya lagi. Mudah-mudahan kedua, ketiga dan seterusnya. Amin. Iya kan? Ini seru aja sih. Udah produksi lagi belum podcast yang baru lagi? Belum ya? Untuk film ya? Untuk film belum ya? Belum. Tapi cerita-cerita masih masuk? Cerita masih masuk.
Kalau misalnya mau bikin film lagi, ya pasti horor lagi nih. Mungkin dari salah satu cerita atau menciptakan sendiri akhirnya? Ya ini kalau dari Universal Do You See What I See harusnya memang true story ya, gitu ya. Oh, true story. Atau nanti jadi apa namanya kumpulan cerita banyak tuh namanya film. Aduh, itu. Omnibus. Benar. Karena kumpulannya banyak tuh ya. Nah itu kayaknya lebih karena emang base-nya kan short story. Kita kumpulin aja jadi banyak. Itu menarik sih. Menarik gitu kan. Itu menarik banget. Kalau bikin film juga kan bisa sebenarnya disambung-sambungin. Kayak VHF ya. VHF, terus Hmm. film Korea dulu, film Thailand apa namanya? Paranoid. Forbia. Oh, Mas Rudi inget aja. Tapi pecinta horor. Selama proses recording untuk podcastnya Do You See What I See, pernah ketangkap suara-suara aneh nggak sih? Karena kan seperti yang tadi lo bilang kan, di bus ada, di bangunan ada, di kereta ada, di pesawat ada. Kalau cerita unik banyak. Maksudnya ya tadi ya, pernah kalau saya sama Mas Ruli ini ada tim kita dari DSC lagi nonton juga di belakang. Kita pernah ya lagi nginep di sebuah hotel tua di Jogja. Terus lagi Mas Ruli kebetulan lagi ngedit episode hotel juga. Oh, oke. Jadi kita lagi di hotel yang cukup vibe-nya ya begitulah ya. Terus ngedit cerita hotel serem. Saya ingat banget ceritanya di hotel. Sebenarnya hotelnya di Bandung ya kalau nggak salah ya waktu itu ya Mas. Ceritanya di Bandung. Terus Mas Ruli yang ngedit sambil kita dengerin rame-rame. Seingat saya tuh, pokoknya saya bilang saya tidur duluan karena ngantuk. Terus Mas Ruli masih ngerjain sesuatu, kan saya tidur sebelahan gitu ya. Terus Mas Ruli subuh tuh saya bangun, jam saya bunyi sholat subuh. Kok Mas Ruli masih bangun? Udah bangun Mas? Tapi mukanya kusut. Saya ingat banget mukanya kusut. Terus ya udah sholat aja, terus ya udah. Akhirnya Mas Ruli tuh minta, coba Mas buka wastafel kalau nggak salah, minta tolong buka wastafel sama bidet sama bathtub. Buka. Kenapa emang? Saya curiga itu, ngapain sih? Dibuka ternyata ya baik-baik aja kan. Ngalir baik-baik aja. Terus sampai akhirnya kenapa? Saya bilang, kenapa Mas? Masalah waktu itu Mas Ruli bilang, iya tadi malam airnya hitam gitu. Di semua airnya hitam. Kalau nggak salah gitu. Pas dibuka airnya hitam. Airnya hitam. Tapi nggak tahu tuh, airnya hitam Mas, bener ya? Airnya hitam Mas? Hitam? Iya bener, airnya hitam. Sampai akhirnya saya ingat, kayak di episodenya gitu deh. Di episode yang diedit terus. Akhirnya kita curious kan, mau breakfast, ada Romboy di depan. Mas, tadi malam ada ini nggak, bersihin toren lah, apalah. Gimana ada Mas? Kalau ada juga ada sisa-sisanya. Oke, aneh. Fix aneh. Terus pernah, ini satu cerita. Terus yang kedua, saya pernah dinas ke pekerjaan, lagi kerja di Palembang. Nah, saya tuh lagi, kan ada cerita, kalau masuk ke cerita di Do You See What I See, ceritanya kan ada yang tertulis, ada yang audio. Jadi kalau tertulis tuh harus kita bacain. Nah, saya random pick aja ngambil, pokoknya udah nyiapin mic, bacain cerita. Ya udah saya bacain cerita. Jadi ceritanya hotel, lagi-lagi hotel. Saya cerita tuh sama Mas Ruli sama Mbak Devi, rekan kita di Do You See What I See. Mas, saya nggak jadi rekaman ya, saya bilang gitu. Kenapa? Terus gara-gara saya ini hotel nih. Kok Palembang? Saya lagi di Palembang. Palembang. Terus dia nyebutin indikasi geografisnya di antara jalan ini sama jalan ini. Tuh, saya buka maps dulu deh. Sama. Loh, kok di hotel saya di situ. Terus dia bilang, cerita itu bilang posisinya di, saya nggak usah sebutin ya, mungkin kalau orang Palembang yang nonton pasti langsung tahu. Pasti tahu. Ada posisinya di ini yang begini. Dulunya kebakaran bla 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 bla, sekarang jadi hotel. Terus saya nyari berita dong. Iya. Dim. Bener. Kayaknya di sini.
Kena lo. Terus ya udah gak jadi cerita, saya gak berani. Terus ya itu akhirnya mungkin saya COVID ya. Mungkin saya COVID, saya meriang tuh sampai pas itu terus kayak badan saya nggak enak banget ya sakit saya di situ. Tapi dapet ceritanya tuh sama semua. Saya udah bacain, saya udah nge-record setengah. Terus kok ya itu riset kan. Iya. Wah di sini nih. Tapi kok cerita diri sendiri. Kok cerita ini di sini nggak lucu. Iya. Ini hotelnya emang nggak nyaman. Cuman ya udah ya kocak aja. Iya, kebetulan. Tapi emang hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi ya kan? Bisa aja. Di alam nyata kita tuh bisa gitu ya? Bisa aja. Waduh. Ya tadi lagi ngedit kan? Ngedit di hotel. Iya. Editannya juga tentang hotel. Gak sengaja kalau itu Bisa gak sengaja. bisa ngepas gitu ya ceritanya ya. Terus sekarang akhir itu di sana begitu juga. hotel juga. Kayaknya lo next time jangan ke hotel ya. Gimana Bikin deg-degan kayaknya. Besok saya ke Makassar, saya sama Mas Ruli aja tidurnya. Mas Ruli tolong ngedit lagi ya, supaya nanti ada cerita lagi buat kita gitu loh. Aduh. Bukan hotel tapi tadi kita udah motel. ngomong, horornya kan kita Makassar, makanannya horor kayak. Iya, benar. Wah gila, ini sebenarnya masih pengen banyak ngobrol sama Mr. Popo, tapi ntar gantian dong. Boleh lah, boleh. Kita datang ke studio boleh ya? Siap, boleh banget. Kebetulan lokasi nggak jauh nih. Nggak jauh lah. Ya kan. Ntar kita mampir ke Do You See What I See studionya supaya kita bisa cerita-cerita juga. Karena kita juga seneng banget sharing-sharing pengalaman. Siapa tahu nanti lo kalau misalnya itu lo ikut penelusuran. Waduh, itu yang paling saya takuti. Lo jangankan lo, Radit, director kita. Oh iya. Tadinya nggak mau penelusuran. Terus ketagihan dia. Akhirnya pokoknya terpaksa sekali jalan terpaksa. Sama satu, ini cerita kocak nih. Kejadian di Tangerang Kota ada satu bangunan yang kita harus nge-shoot di situ. Selama proses syuting, Radit kan kulitnya emang gelap nih ya. Jadi pas dia lagi syuting udah mau habis ya kayak. Udah mau habis. Hampir akhir lah. Udah hampir akhir. Gue bilang, kan kita manggilnya Kecap. Cap, lu kenapa mukanya penyok-penyok gitu? Penyok mukanya. Jadi mukanya udah pucet. Jadi yang kecap hitam tuh enggak, udah mukanya udah tuh enggak, kayak orang putih bingung mukanya. gitu. Mukanya putih. Putih pucet gitu. Putih pucet. Lu bayangin aja tuh kayak gitu. Gue bilang kenapa muka lo penyok-penyok gitu. Tapi emang ternyata di penelusuran tuh banyak keseruan juga sih. Iya, seru. Iya kan. Banyak yang terasa. Seru sih. Di Do You See What I See masuk cerita-cerita itu ada yang pernah ngajak, ayo dong penelusuran dong gitu-gitu, ada nggak sih? Banyak. Banyak ya? Banyak. Saya kalau misalnya gini, waktu itu pernah kita kan sering kopdar sama pencerita di mana gitu. Kadang-kadang pencerita itu kan ada yang aneh-aneh ya karakternya kayak, Mister ayo udah kita siapin nih trek penelusuran. Wih, Mbak Sofi waktu itu ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Di Bandung tuh, lagi di Bandung, lagi ngumpul-ngumpul. Ayo Mister udah pasti harus berangkat gitu. Aduh, saya penakut. Mohon maaf. Nggak jadi. Mundur sebelum masalahnya saya nginep sendiri di hotel yang lumayan saya takut gitu. Hotel lagi. Kalau habis maksudnya kan momok ya. Iya, benar. Soalnya saya kan sering dinas keliling beberapa provinsi yang kadang-kadang, wah kemarin tuh pernah lucu. Jadi kan saya kemarin dinas 14 hari ke Sumba. Dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Jadi cerita lagi nih. Nggak apa-apa. Jadi kan di Sumba Tengah, nah, kebetulan saya harus yang orang dinasnya bilang di sini nggak ada hotel. Terus rumah gimana? Warga nih biasanya. Oh ya nanti penginapan biasa. Nggak, nginep aja di ini di dormitory gereja dia bilang gitu. Oke, dormitory gereja. Bayangannya kan falak gitu. Iya. Mentah-mentah konten horor ya. Iya. Aduh. Kayak asrama gereja gitu. Bener nggak ada hotel nih? Nggak ada Mas, jauh hotelnya 2 jam lah. Ya udahlah. Bismillah lah. Baru masuk hotel tuh sore, jelang maghrib. Astagfirullahaladzim. Bener dormitory? Dormitory. Asrama lah. Kalau dormitory kekerenan, asrama. Terus begitu masuk lobinya, jadi saya langkah tuh. Langkah aja mantul suaranya bener-bener Gema. Iya. Ya Allahu Akbar, ini gimana caranya? Terus kan nggak ada staffnya, tapi susternya yang ngantar. Diantarin ke tempat di kamar ya, di kamar. Mas ini kamarnya, nanti kalau butuh minum kita anterin segala macam karena nggak ada apa-apa. Begitu buka kamar, dalam ruangan itu ada
di dalam ruangannya, di depan kasur, kamarnya sih bagus. Depan kasur tuh ada kaca. Gede banget. Kaca mungkin diameternya itu 2 meter, lebih gede dari tinggi badan saya. Jadi Full sampai plafon gimana apa ya? Iya, Kacanya. jadi tinggi, misalnya tingginya segini nih. Lah, ya, segini Kacanya lah segini nih. gitu dan bulat, gede banget. Itu cermin ya, kaca cermin ya? Cermin. Terus kan astagfirullahaladzim. Cermin depannya Tempat tidur. enggak, depannya tempat tidur. Jadi kalau saya tidur tuh pasti ngadep cermin. Ngadep kan? cermin, bener. Ngadep sana ya jendela yang gede banget, ngadepnya ke kebun. Kebun. Pohon-pohon, di sana chapelnya di ujung sana. Itu masih kelihatan, masih sore kan. Astagfirullahaladzim, saya bilang astagfirullahaladzim. Saya kan suasananya nggak enak, karena feeling saya kayak ini nggak pernah dipakai nih dormitory. Karena sepi banget ya. Sinyal krip cuman satu kan. Aduh ini gimana? Kalau apa-apa nasib minta saya? tolong sama siapa Terus gitu. ya udah. Oke, saya buka laptop. Tethering. Saya buka Spotify. Biar ada suara, saya setel Murotal. Di asrama gereja aja. Pasang Murotal. Saya gedein aja. Terus kan, wah, marah nggak ya? Saya mohon maaf. Biar saya lebih ayam gitu. Biar tenang. Ya tenang kan. Baru putar berapa? Baru belum ada 30 detik. Cepet mati lampu. Ya Allah. Mati lampu. Mati lampu. Pas. Mati lampu. Saya kira astagfirullahaladzim, maghrib lagi. Maghrib saya setel Murotal. Maksudnya di Spotify. Wah. Oke. Gimana? Nggak cocok. Mati nih kayaknya. gaya langsung. Langsung saya bingung, saya keluar langsung. Enggak, maksudnya mencari Suster. Cari bantuan sih sebenarnya. mencari air panas. Suster saya mau bikin kopi. Dibawain jug termos yang jadul banget ya, warna biru yang masih ada tutupnya. Iya, Oke, yang oke. ditekan bukan ngambil itu. Apa yang dibuka? Iya, ditekan ditekan. itu kan. Nah. Suster saya begini, oh ya ini airnya, terus saya minum airnya ternyata masih bau kayu bakar. Oh. Jadi emang mereka masak masih. Sistemnya pakai kayu bakar. Fix saya tinggal di sini masih 3 hari lagi. Tapi sempat digangguin sama Falak. Kebetulan kan ada teman narasumber, saya bilang, Mas takut kan? Saya langsung gitu. Mas takut? Oh iya, saya juga takut. Baik, kalau gitu kita satu kamar aja. Sungguh mencerminkan kreator horor yang sejati. Tapi bahkan bahkan dulu tuh ada film seorang penulis horor, sebenarnya aslinya dia penakut. Ya itu. Itulah saya. Gue lupa judulnya apa, tapi itu cukup serem karena dia selalu bikin dia nulis dulu, baru sama dia disadur ke komputer. Iya. Nah, satu waktu dia selalu nulis di depan jendela apartemennya dia, meja kerjanya. Dan kalau malam pasti dia bisa ngeliat bayangannya dia kan. Sampai satu waktu dia nggak ngeliat lagi bayangannya dia. Si penulis horor itu. Gue lupa judul filmnya apa. Kelar, lu udah nggak punya bayangan. Dia yang King, sampai kaget. bukan King. Bukan. Aduh, apa ya? Itu udah cukup lama filmnya, tahun 80 ke 90-an deh. Film jadul lah ya. Iya. Nah, Tapi somehow kemarin kan kita sempat ngerjain beberapa podcast. Ada yang tak terlihat. Judulnya yang tak terlihat. Kalau teman-teman cari di Spotify, ada podcast ya originalnya Spotify yang tak terlihat. Itu. Sebenarnya memang formatnya jadi audio drama. Nah ternyata pengaruh juga buat kita nih, saya, Mas Ruli, Mbak Devi yang biasa ngedit itu threshold rasa takutnya udah naik ya, udah kayak kebal lah gitu. Oh iya. Jadi sense ini serem nggak ya, kita nggak bisa ngerasain. Akhirnya butuh dalam penulisan, menulis skrip yang gimana ya, kita mau masukin unsur-unsur jumpscare dan lain-lain, kita butuh penulis yang penakut. Kenapa? Karena dia tahu, oh saya takut gitu. Kalau kita udah nggak takut. Meskipun saya juga penakut gitu. Tapi ya, udah level takutnya udah beda ya. Iya. Udahlah. Kalau misalnya Karena mau lebih udah takut lagi biasa. ikut penelusuran Nah kita itu, aja. jangan ya. Jangan. Jangan dimulai. Jangan. Kalau takutnya kalau dimulai dia nggak malah jadi suka. Sekampung boleh. Sekampung boleh ya. Tapi pernah saya ditawarin waktu itu, Mas, kita ada, saya lupa ditawarin jadi host sebuah penelusuran TV kalau nggak salah. Terus saya jelas-jelas saya menolak. Kita ada komunitas, jadi ini penelusuran bareng sama komunitas tertentu ya. Oh jangan salah, kayaknya gue ditawarin juga deh. Oh iya itu ya. Itu gue juga sama, kasus sama. Terus kan kita kumpul di bioskop apa di mana pertama, ya kan? Iya benar. Oke, jelas.
saya nolak. Bukan main. Oke, jelasnya sih cakep banget. Iya, oke, jelas. Saya menolak. Buntutnya yang nggak enak. Gila. Kan nggak lucu. Nggak lucu. Tapi ini menarik banget ya. Jadi buat teman-teman, Do You See What's It udah tayang kan ya? Apa ya? Masih Oh, ada udah. nggak? Masih ada nggak? Tunggu di OTT kayak udah turun. Oh di Udah OTT turun bentar, tayang. bentar lagi ya? Bentar lagi ada mungkin. di OTT, jadi udah bisa ditonton. Jangan lupa juga dengerin di Spotify, Do You See What I See. Siap. Ya. Di YouTube juga ada. Di YouTube itu, ada. isi. Tuh, Mr. Popo, terima kasih banyak. Terima kasih Udah Mas. ngobrol. Terima kasih. Thank you so much. Nanti kita main Kapan ke bisa main lagi? studio ya. Iya. Siap. Oke, gantian lah kita ke Jadi sana. pada saat kita ke studionya Mr. Popo, itu sekaligus penelusuran kita. Oke, Sedap. siap. Iya kan? Langsung kita. Ini. Nih Mas Ruli malam ini mau penelusuran di kantor. Oke, Oh, siap. mantap. Mas Ruli. Nanti Mas Ruli juga harus ikut lah. Oh, iya. kan? Oke, buat Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Sorip ya, terima kasih cerita kamu hari ini menceritakan pengalaman dari Mr. Popo dari Do You See What I See. Dan jangan lupa ya, subscribe ke Kimata ya Kak ya. Yes, Dan komen juga. like, jangan lupa aktifin loncengnya. Lonceng biar dapat episode-episode terbaru lagi. Setiap hari Rabu kita akan tayangin episode terbaru dari Kimata. Oke? Thank you. Oke, dadah.